Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Miftahul Ulum Maghribi, yaitu Lora Damanhuri. Yang kami hormati para Dewan Guru, mulai dari KB, RA, dan MI Miftahul Ulum. Yang kami hormati para wali murid yang hadir pada pagi hari ini, yang kami cinta dan sayangi, anak-anakku sekalian, siswa-siswi KB, RA, dan MI Miftahul Ulum. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada semua guru yang terlibat langsung dengan kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jeripaya yang jenengan lakukan untuk persiapan kegiatan pada pagi hari ini. Adik-adikku dan para bapak ibu wali murid sekalian, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan perihal kegiatan akhir semester ini. Yang pertama adalah sekolah akhir semester ini berakhir insya Allah besok. Berarti setelah besok anak-anak libur. Berarti hari Jumat itu libur sampai ketemu tahun baru. Masuk kembali tanggal 2 Januari 2024, itu hari Selasa. Mulai Jumat sampai hari Selasa, berarti sekitar 10 hari ya liburnya. Ada beberapa hal yang ingin saya titipkan kepada jenengan semua ketika anak berada di rumah. Yang pertama adalah minta tolong anaknya dijaga kepatutannya. Kepatutan baik itu dari segi berpakaian, berpenampilan, atau dalam segi berperilaku. Kalau di segi perilaku, ini berhubung sebentar lagi tahun baru, biasanya anak-anak itu sukanya ngecat rambutnya dicat warna merah. Ada yang warna merah apa itu, merah kayak merah bara api. Ada yang warnanya kuning. Minta tolong nanti ketika masuk tanggal 2 Januari 2024 semuanya seharus hitam semua, hitam kembali, jangan sampai ada yang masih merah.
Syukur-syukur nggak dimerahin, syukur-syukur tidak dimerahin, lebih baik itu seharusnya. Sekalipun umumnya yang terjadi di masyarakat itu merah-merahin, itu seharusnya kurang pantas, kurang elok, kurang pantas dan kurang hal-hal yang kecil itu perlu diperhatikan. Kalau mulai dari kecil dibiasakan melanggar, dibiasakan melakukan hal-hal yang tercela, gak ada teguran dari bapak dan ibu, maka nanti ketika dewasa dia akan sama, bahkan lebih parah lagi. Bukan hanya catnya yang dimerahi, bukan hanya kepalanya yang dimerahin nantinya, sak muka, sak badan-badannya akan diwarna-warnain kalau dari hal yang kecil dibiarkan. Maka perlu perhatian dari orang tua. Gak usahlah ikut-ikut yang sana, gak usahlah ikut-ikut orang yang gak jelas alirannya. Biasakan protek anak Anda dengan hal-hal dimulai dari yang kecil. Contoh yang lain lagi, berkata-kata kurang sopan, COK kalau bahasa Jawa, bahasa Surabaya itu apa gitu, COK diajar sendirilah, kurang patut saya menyampaikannya. Biasanya COK biasa, salah sedikit COK, salah sedikit COK, wes kayak lumrah gitu berkata-kata seperti itu. Kalau Anda biarkan hal yang kecil, itu kecil memang, remeh memang, tapi ketika Anda biarkan hal itu, jangan salahkan nanti ketika dia dewasa, nyebut COK-nya bukan sama teman-temannya, nyebut COK sama orang tuanya, disuruh ngerjakan ini gak mau, COK itu. Jangan salahkan kalau itu sampai terjadi. Maka jenengan semua selaku orang tua gak harus dipukul, tapi diingatkan terus menerus. Nah, kasih pengertian bahwasanya hal yang seperti ini jangan kalian lakukan, itu kurang pantas, kurang elok untuk diucapkan. Sekalipun banyak teman yang berkata-kata seperti itu, gak usah diikuti. Bagaimana perasaan Anda nanti ketika Anda sudah sepuh, anak Anda sudah besar, tapi yang keluar dari mulut dia kepada Anda CUK jadi. Maka harapan besar saya, pendidikan itu bukan hanya ada di sekolah, pendidikan juga bisa diterapkan ketika berada di rumah. Apa yang diajarkan di sekolah itu juga diterapkan di rumah. Cara sholatnya juga diingatkan anaknya. Nah, waktunya sholat, ini jam berapa sudah, diingatkan terus. Kalau masih kecil mungkin masih bisa, Pak Bu, kalau masih kecil diingatkan masih bisa. Kalau sudah dewasa dibiarkan, nanti kalau sudah kelas 6 baru diingatkan, ayo sholat sekarang. Enggak, jangan, mulai dari kecil diajarkan. Mungkin sholatnya masih bolong-bolong, hanya duhurnya saja atau hanya maghribnya saja, yang penting ada perintah. Kalau dibiarkan akhirnya nanti bolong semuanya. Maka harapan besar kami adalah jenengan semua ikut berpartisipasi mensukseskan anak-anak menjadi anak yang berkarakter baik, anak-anak yang berkarakter soleh, anak-anak yang dapat mempunyai karakter yang patuh kepada kedua orang tua. Itu pesan saya. Selanjutnya adalah, ini seharusnya sudah berkali-kali saya sampaikan, ketika anak-anak jenengan ada masalah di sekolah, mungkin bertengkar, mungkin saling antem-anteman, saling pukul-pukulan, Anda selaku orang tua korban mendapat informasi itu, jangan sekali-kali jenengan semua langsung datang ke anaknya.
langsung datang ke anaknya marah-marahin, apalagi naudzubillah min dzalik sampai dipukul anak orang. Jangan. Siapapun yang ada di wilayah ini, termasuk anak-anak jenengan semua, itu adalah anak kami. Ketika sudah berada di sini, itu anak kami, maka sepatutnya dan wajib hukumnya. Ketika Anda mau berinteraksi dengan anak kami, pamitannya sama kami. Anak saya dipukul, Pak, contoh misalkan anak saya ditendang, Pak, terus ditendang terus, anak saya diambil uangnya, contoh misalkan, jangan langsung dimarahin si pelaku. Datang ke saya ada di kantor setiap hari, ada, kecuali ada rapat tertentu saya tinggalkan. Saya ada di kantor mulai dari jam 7, kadang-kadang pulangnya jam 2 siang. Saya ada, sampaikan ke saya apa keluhan Anda, pasti saya tindak lanjuti, nggak akan saya biarkan. Siapapun yang melakukan itu, siapapun korbannya, pasti saya tindak lanjuti. Jangan seperti yang kemarin-kemarin digeruduk langsung ke kelas. Saya sakit hati, seharusnya saya sakit hati. Kenapa kok prosesnya seperti itu? Mungkin masih baru, dia kelas 1 nggak tahu informasi itu. Makanya saya sampaikan informasi ini sekarang kepada jenengan-jenengan semua yang masih baru. Apapun yang terjadi kepada anak Anda ketika berada di sekolah, itu tanggung jawab sekolah. Laporkan ke sekolah apapun yang terjadi. Apalagi cuma di gini, Pak, cuma dijewer sama temennya atau dicubit sama temennya, sekalipun patah kakinya pun lapornya ke saya. Jangan sampai diatasi sendiri. Kalau diatasi sendiri, maka akan timbul masalah baru. Masalah baru. Si orang tua si A dengan orang tua si B akan bertengkar ketika bukan sekolah yang menindaklanjuti. Maka saya himbau sekali lagi, apapun yang terjadi di sekolah itu merupakan tanggung jawab sekolah. Yang selanjutnya adalah, saya ini setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada pembagian ijazah bagi yang sudah lulus. Ijazah di saya itu sampai banyak, nggak ada yang ngambil, entah kemana, seperti apa. Ada sekitar 5 mungkin, 5 ijazah ada di saya. Yang tidak diambil ijazahnya segera diambil. Kalau berlama-lama di saya itu khawatir hilang, ketumpuk dengan berkas-berkas yang lain. Maka kalau sudah ada himbauan dari guru kelas 6, segera diambil ijazahnya, segera diambil, datang ke sekolah di jam sekolah. Kalau di jam luar sekolah saya pulang ada di rumah, waktunya istirahat. Masa istirahat sih dipanggil ke sini saya. Itu ya. Itu tak tolong itu diperhatikan. Terus nanti ini saya informasikan kepada jenengan semua. Di MI itu ada program hafalan juz amma atau juz 30. Itu sudah berjalan beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama. Nanti anak-anak yang sudah dianggap sudah hafal juz 30 atau juz amma tadi akan mendapatkan sertifikat. Harapan besar kami adalah semua anak-anak ini hafal semua juz 30-nya, karena mulai dari pagi, mulai setiap pagi lah. Setiap pagi kita dibaca bareng-bareng juz ammanya. Hari Selasa dibaca, hari Rabu duha, hari Kamis dibaca, hari Sabtu dibaca setiap hari. Fa insyaallah anak-anak akan hafal dengan sendirinya. Tapi kami juga perlu dukungan dari bapak dan ibu semua. Anak-anaknya sambil ditanyakan, sudah hafal berapa juz?
Sudah hari ini setor berapa hari ini setor sudah berapa surat, hari ini sudah setor berapa ayat, itu disampaikan, ditanyakan kepada anak-anaknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada kata-kata saya yang kurang pantas, yang kurang patut untuk didengarkan jenengan-jenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah saya mohon maaf kepada semua wali murid yang hadir pada pagi hari ini. Seharusnya saya tidak mengundang jenengan karena memang tempatnya yang tidak memungkinkan. Saya khususkan kepada wali anak-anaknya saja yang hadir. Tapi kalau jenengan hadir, monggo, nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, untuk konsumsinya tidak ada. Kita hanya menyediakan konsumsi untuk anaknya saja. Untuk anaknya saja yang dapat, untuk wali muridnya tidak ada. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau hadir gimana Pak? Nggak masalah. Hadir nggak apa-apa Bu. Namanya orang tua pingin lihat anaknya, nggak masalah. Tapi mohon maaf kalau anda mau konsumsi, anda tidak ada konsumsinya hari ini. Terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan anda bisa mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.